anugerah satu kali akan tertutup. Orang-orang akan mengerang dan mereka minta mati. Penghukuman Tuhan ditimpakan dengan 7 cawan Allah kepada orang-orang berdosa yang sudah diberi waktu panjang tapi menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Maka revival akhir zaman adalah masa tuaian terbesar sebelum pintu kemurahan ditutup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Kita sedang berada pada bagian terakhir dari akhir zaman dan kita yakin Yesus Kristus akan segera datang kembali. Tetapi seringkali banyak orang Kristen mendengar istilah akhir zaman menjadi takut. Takut nanti ada antikristus, takut nanti ada bencana yang besar. Padahal akhir zaman membawa janji yang luar biasa bagi gerejanya. Akan ada the great revival, kebangkitan rohani terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Apa yang dimaksudkan revival? Apakah itu kebaktian, kebangunan rohani, dihadiri ribuan orang dengan kesaksian artis terkenal, dan orang bisa menyanyi secara emosional, dan pendetanya juga dengan karunia mujizat kesembuhan yang berasal dari luar negeri? Bukan itu yang dimaksudkan revival. Karena revival berasal dari kata revive, artinya hidupkan kembali. Habakuk 3 ayat 2 berkata, hidupkanlah itu. Revive thy work. Engkau sudah pernah melakukan karya yang dahsyat pada masa lalu. Membelah lautan pada zaman Musa, menurunkan api pada zaman Elia, membangkitkan Lazarus pada zaman Yesus. Lakukanlah sekali lagi ya Tuhan bagi umat-Mu. Mazmur 126 ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkan, restore. Restore artinya memulihkan seperti keadaan semula. Kalau HP saudara programnya ngaco, saudara bawa ke toko, maka orang di toko yang ngerti akan klik tombol restore, kembali pada setelan asalnya, setelan pabrik. Tuhan juga mau kita kembali pada rancangan Allah yang semula, di mana kita memiliki hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi revival secara sederhana berarti saat Tuhan melawat umatnya, saat Allah melangkah turun dari sorga, dan lawatan itu tidak hanya terjadi dirasakan oleh orang-orang di gereja, tetapi masyarakat luas. Karena roh takut akan Tuhan akan memenuhi jalan-jalan. Orang-orang akan mencari Tuhan di marketplace, di rumah sakit, di kantor pemerintahan. Semua akan mengadu akan dosanya, bertobat di bawah kaki Tuhan. Pada saat itu gereja akan dibangunkan. Ada pertobatan massal, kekudusan akan melanda seluruh umat. Bahkan negeri kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pernahkah peristiwa itu terjadi di dalam sejarah Alkitab? Tentu. Ketika Niniwe akan dibinasakan oleh Tuhan, Tuhan mengutus hambanya Yunus untuk mempertobatkan mereka. Dan ketika raja mendengar kabar penghukuman, maka bertobatlah dia, mengambil kain kabung, dia menyerukan puasa, bahkan binatang-binatang disuruh puasa. Dan Alkitab berkata, Allah tidak jadi menghukum Niniwe. Kalau mereka tidak bertobat, keadaannya seperti Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh hujan api dan belerang. Umat Israel juga pernah mengalami revival
ketika mereka menyembah berhala Baal pada masa Raja Ahab dan permaisurinya Isabel, menyerongkan hati mereka dari Yahweh Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Elia menantang 450 nabi Baal di atas bukit Karmel untuk menurunkan api dari sorga, dan mereka tidak bisa melakukannya. Tapi ketika Elia berdoa, api turun membakar korban persembahan, dan semua orang Israel tahu Yahweh adalah Tuhan, Yahweh adalah Tuhan. Nabi Baal penyesat dibantai, dan orang Israel kembali pada jalan takut akan Tuhan. Kita merindukan revival besar itu terjadi di seluruh Indonesia, bahkan melanda bangsa-bangsa. Alkitab menunjukkan bahwa janji revival sebelum kedatangan Kristus itu dicatat dalam Alkitab. Yoel pasal 2 ayat 23 berkata, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu." Apa yang dimaksudkan dengan hujan di sini? Ini bukan hujan air, tapi hujan lawatan Roh Kudus di antara umatnya. Hujan awal itu merujuk pada lawatan Tuhan di gereja mula-mula. Saudara ingat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Waktu orang berdoa, lidah-lidah api ada di atas kepala mereka. Simon Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bayangkan ketika Roh Kudus tidak melawat, mungkin 3.000 kali khotbah, cuma satu yang bertobat, saudara-saudara. Tetapi lawatan yang besar itu akan terjadi lagi, bahkan lebih hebat pada waktu lawatan akhir. Petrus berjalan dan lihat ada orang lumpuh, "Emas dan perak aku tidak punya," kata dia, karena orang itu minta uang. "Tapi apa yang aku punya aku berikan. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Orang itu melompat. Simon Petrus jalan, bayangannya kena kepada orang sakit. Nggak usah tumpang tangan, nggak usah doa, bayangannya kena. Itu orang sembuh semuanya. Karena radiasi kuasa Allah memancar dari kehidupan hamba-hambanya yang takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, kemanapun Paulus pergi, sapu tangannya dikenakan kepada orang yang kerasukan setan, dan setan undur. Bukan karena baunya sapu tangan Paulus, sampai setan pun tak kuat untuk menciumnya dan keluar dari orang tersebut. Tapi itu lawatan Tuhan yang radikal yang terjadi. Kenapa kita belum mengalami hal itu sekarang? Karena sekarang mungkin belum masa hujan akhir tiba. Masih musim kering. Atau mungkin sudah mulai turun gerimis. Secara sporadis ada mujizat-mujizat. Tapi belum mengglobal. Karena itu kita perlu berdoa. Seperti yang Engkau memberikan hujan awal pada gereja mula-mula. Gereja akhir zaman akan diangkat penuh dengan kuasa. Dan hujan akhir kita doakan turun melanda. Termasuk kota Tasikmalaya dilawat oleh Tuhan. Pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Kita akan menjadi saksi Kristus yang ajaib. Siapa yang rindu berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Makanya kita harus seperti petani yang merindukan hujan awal dan hujan akhir. Karena akan ada buah yang matang, jiwa-jiwa yang akan kita tuai bagi kemuliaan namanya. Apa yang dimaksud dengan revival akhir zaman? Ini adalah tuaian jiwa terbesar sebelum pintu anugerah tertutup. Pintu anugerah satu kali akan tertutup. Orang-orang akan mengerang dan mereka minta mati. Penghukuman Tuhan ditimpakan dengan 7 cawan Allah kepada orang-orang berdosa yang sudah diberi waktu panjang tapi menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Maka revival akhir zaman adalah masa tuaian terbesar sebelum pintu kemurahan ditutup. Nah, ada satu janji dalam Kisah 3 ayat 21 yang mencatat ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman
dahulu. Yesus sudah mau datang, tapi belum bisa karena ayat ini belum tergenapi. Kristus harus tinggal di sorga. Sampai kapan? Waktu pemulihan. Waktu lawatan Allah. The great revival harus mendahului kedatangan Kristus. Tuaian raya jiwa-jiwa harus mendului kedatangan Kristus untuk kali kedua. Dan tandanya menurut Matius 24 ayat 14, salah satu tandanya, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang yang dikhotbahkan seringkali adalah Injil kenikmatan. Percayalah Yesus, kamu akan kaya raya. Percaya Yesus, kamu nggak akan punya masalah. Dan itu bukan Injil yang asli. Seringkali yang dikhotbahkan juga adalah Injil keselamatan. Percaya Yesus, kamu akan selamat. Punya polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Keselamatan sangat penting, kita sangat merindukan dan memerlukan itu. Tetapi akhir zaman yang akan dikhotbahkan Injil kerajaan, di mana Yesus akan jadi raja. Kita hanyalah hamba-hambanya. Bukan keinginan saya yang mendominasi doa-doa kita, tapi apa maunya Tuhan. Maka penuntasan amanat agung akan mewarnai kehidupan orang-orang percaya dan gerejanya. Karena Injil kerajaan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Lalu apa ciri revival di akhir zaman? Pertobatan massal. Akan ada perubahan gaya hidup radikal. Pertobatan dalam bahasa Yunani metanoia. Perubahan pola pikir yang menyebabkan perubahan perilaku. Kalau mungkin selama ini kita berjalan ke arah yang salah, kita stop. Berhenti, berbalik 180 derajat ke arah yang berbeda. Dan kemudian berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dulu kita membenci Tuhan, sekarang kita mencintai Tuhan. Dulu kita berdosa, sekarang kita hidup kudus. Itulah pertobatan massal. Haus akan firman. Masa itu akan ditandai orang lebih mencintai Alkitab daripada sosial media. Terus terang saja, walaupun kita orang Kristen, waktu kita untuk sosial media, dengan WA group, dengan TikTok, dengan YouTube, Instagram, lebih banyak dari waktu kita untuk membaca Alkitab, bukan? Bahkan mungkin banyak di antara kita yang tiap hari selalu berhubungan dengan sosmed, tapi yang kau tidak baca Alkitab. Dan kita ingin ada lawatan Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kita berdoakan ada satu masa di mana berita di sosial media begitu memuakkan. Karena yang kita dengar hanyalah peperangan, kerusuhan, penjaraan, hal-hal yang negatif, penipuan pakai AI, orang-orang menderita. Dan kita berkata, aku tidak mau isi hidupku dengan sampah. Aku mau isi hidupku dengan firman-Mu. Kecintaan akan firman berkobar-kobar. Akan ada masa di mana membaca 10 pasal Alkitab itu adalah sesuatu yang akan terjadi bagi orang Kristen dasar. Mungkin setiap orang Kristen akan baca 25 pasal Alkitab. Rindu, lapar, haus akan Tuhan. Waktu untuk sosial media akan jauh merosot. Karena orang yang akan dilawat oleh Allah. Tapi kalau engkau tidak mau menyiapkan hati, engkau akan dilewat. Karena Tuhan memberikan free will kepada kita. Dilawat atau dilewat. Saudara sekalian, manifestasi kuasa Roh Kudus akan terjadi. Kesembuhan demi kesembuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Karunia Roh Kudus, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, nubuatan, karunia iman. Dan semua bekerja untuk memuliakan Kristus. Bukan memuliakan manusia. Sekarang ini kalau ada orang yang punya karunia kesembuhan ilahi, orang mengejar. Apalagi yang punya karunia nubuat. Waduh, kita tanya Tuhan, tahun ini saya boleh beli rumah atau enggak ya? Tolong tanya hamba Tuhan, beli emas kira-kira bagusnya bulan apa ya? Lalu kita menganggap itu karunia, orang dengan karunia nabi sama seperti dukun pada zaman dulu. Dan akhirnya ini permuliakan dalam manusia. Wah, hebat loh dia. Waduh, khotbahnya luar biasa. Waduh, urapannya dahsyat. Jangan pernah mengkultuskan hamba Tuhan. Gak ada hamba Tuhan yang sempurna.
Kalau engkau mengandalkan hamba Tuhan, engkau akan kecewa. Andalkan Yesus. Dia yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara setuju? Andalkan Tuhan. Dan pada waktu itu kita juga akan melihat kesatuan tubuh Kristus. Bukan meninggikan merek gereja karena fokus utamanya adalah kerajaan Allah. Nggak ada lagi orang bilang, udah ke gereja saya aja, di sini lebih banyak urapan Roh Kudusnya, di gereja kamu kering. Udah gereja kamu jelek, ini pengkhotbah di gereja saya hebat-hebat. Jangan pernah meninggikan merek gereja. Nggak ada gereja merek nomor 1. Dulu ada iklan, kecap nomor 1. Kecap yang nomor 1. Bukan gereja nomor 1. Kita berdoa waktu lawatan. Gereja Roma Katolik dilawat Tuhan. Gereja Protestan dilawat Tuhan. Gereja Pentakosta dilawat Tuhan. Gereja karismatik dilawat Tuhan. Gereja Injili, gereja apapun dilawat oleh Tuhan. Sehingga kita bilang, ku tak pandang dari gereja mana, asal jangan dari gereja setan, saudara-saudara. Kesatuan tubuh Kristus harus terjadi, bukan membanggakan diri, bukan bersaing. Karena kita adalah agen kerajaan Allah di atas muka bumi. Kepala kita hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Misi dan penginjilan, semangat untuk menyelamatkan jiwa terhilang akan muncul. Waktu lawatan itu terjadi, yang kita ngomong itu kebaikan Tuhan, kesaksian, pertobatan, percaya Yesus. Sekarang banyak orang Kristen kalau ngomongin orang. Ngomongin harga emas, naik turun, beli kagak, ngomong terus, saudara sekalian. Saya percaya akan ada lawatan Tuhan. Di mana yang kita saksikan adalah kerinduan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin saudara bertanya, pernahkah menjelang abad modern ini revival itu terjadi dan tercatat dalam sejarah? Ya, saya catat beberapa. Amerika Serikat pernah mengalami revival 1906, 1909 di sebuah jalan namanya Azusa Street di Los Angeles. Sekarang di daerah Little Tokyo, daerah banyak jajanan, restoran. Di sana Tuhan pernah melawat karena ada sebuah gedung bekas gudang tua yang akhirnya disewa oleh beberapa anak-anak Tuhan. Karena di sana orang berdoa, menyembah Tuhan. Dan Tuhan memunculkan seorang hambanya yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi, namanya William Seymour. Dan zaman itu orang kulit hitam dianggap warga negara kelas 2, masyarakat bawah. Tapi waktu dia doa, Roh Kudus turun, orang berbahasa roh. Waktu dia doa, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan doa tidak henti-hentinya, terus menerus terjadi seperti ibadah, gak putus-putus. Saudara-saudara, ini yang kemudian melahirkan gereja beraliran Pentakosta. Artinya gereja yang percaya lawatan Roh Kudus itu menghasilkan karunia-karunia sampai hari ini. Percaya bahwa mujizat bukan hanya berhenti pada zaman rasul-rasul, tapi mujizat tetap berlaku pada masa kini, bahasa roh tetap berlaku pada masa kini, karunia nubuat kesembuhan masih berlaku sampai hari ini, karena Alkitab berkata, Yesus tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara percaya? Siapa yang percaya kesembuhan masih terjadi? Siapa yang percaya karunia roh masih terjadi? Itulah yang disebut gereja Pentakosta. Dilahirkan oleh seorang yang berkulit hitam. Dan akhirnya orang-orang kulit putih pun datang ke sana mengalami lawatan Allah. Tembok pemisah rasial dihancurkan. Ini juga pernah terjadi di Eropa, di Wales, di Inggris. Ada seorang anak muda namanya Evan Roberts yang berdoa, dilawat Tuhan, bertobat. Lalu sejak itu ada kerinduan doa, dia ajak teman-temannya berdoa di sebuah tempat yang sangat sederhana bertahun-tahun. Dia ini orang sederhana karena dia bekas pekerja tambang batu bara. Saudara, rakyat sederhana sekali, tapi dia rindu lawatan Tuhan. Satu kali setelah berdoa bertahun-tahun, dia masih umur 26 waktu itu, lawatan itu terjadi. Tidak ada pengkhotbah besar, liturgi kaku, ibadah dipimpin oleh Roh Kudus,
melalui nyanyian spontan, kesaksian, doa pertobatan yang mendalam. Dan yang luar biasanya yang mengalami hadirat Tuhan itu bukan cuma orang di gereja, tapi di jalan-jalan. Orang tiba-tiba rasa dia begitu berdosa, begitu najis, berlutut di pinggir jalan minta ampun kepada Tuhan. Penjara-penjara orang bertobat semuanya. Belum ada yang ngotbahin, bertobat, merasa dirinya najis, akan dihukum oleh Tuhan, minta ampun. Ini hujan, urapan Roh Kudus, tidak kasat mata, tapi membuat hati menjadi berubah. Dan akibatnya kriminalitas merosot secara tajam. Bayangkan, biasanya para pencuri, maling itu saudara, lihat polisi kabur, sekarang malah mendekat. Shalom, haleluya. Polisi juga melihat kok baik-baik ini orang. Penjara jadi kosong, saudara-saudara. Polisi nggak ada kerjaan, nganggur. Jadi tiap ke kantor polisi, mereka bingung juga mau nangkep siapa, kok jadi saleh-saleh semuanya. Lalu ada yang bawa gitar, nyanyi lagu rohani, suara 1, suara 2, suara 3. Maka setiap minggu mereka diundang paduan suara para polisi di gereja A, gereja B, gereja C. Lama-lama jadi penginjil semua ini polisi. Lalu pub, kedai minuman keras, sepi, bahkan tutup. Karena orang-orang lebih memilih pergi ke gereja daripada mabuk-mabukan di pub yang ada. Bisa saudara bayangkan di kota ini ketika lawatan Allah terjadi, orang akan memenuhi, memadati semua gereja yang ada. Dan mereka lebih memilih pergi ke gereja daripada ke mall. Mereka lebih memilih ke gereja daripada ke toko. Karena mereka merasa ada spirit of urgency. Rasanya waktu sudah sangat urgen, sangat mendesak untuk mereka bertobat mencari Tuhan. Kita merindukan lawatan Allah semacam ini terjadi. Tapi apakah itu pernah terjadi di Indonesia? Bukan hanya di Amerika, bukan hanya di Eropa. Sejarah mencatat tahun 1965 sampai awal 1970-an, revival besar juga pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya di kota Soe, beberapa jam dari Kupang, di timur, Nusa Tenggara Timur. Bermula dari kerinduan sekelompok orang-orang muda berdoa bertobat. Mereka anggota Gemit, saudara. Ya, Gemit itu gereja Protestan, gereja tradisional, gereja yang paling banyak ada di NTT sampai hari ini. Mereka berkumpul di sebuah gereja namanya Maranatha, meminta Tuhan menjamah, dan karena mereka bukan gereja karismatik, bukan gereja Pentakosta, mereka berdoanya lebih tenang, saudara-saudara. Tapi saat itu terdengar tiupan angin kencang. Dan orang-orang seperti mendengar tiupan angin yang sangat kencang seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. 1-2 hari yang lalu, Tasik juga dilanda oleh angin kencang kan saudara ya. Di Bandung, Kota Baru Pariangan itu banyak pohon yang tumbang dan sebagainya. Saya kemarin begitu sampai Tasik menjelang sore, sempat ngopi dulu di pinggir sawah, saudara. Nggak bisa lama-lama. Waduh, Sion Hiber. Waduh, pulang. Tapi saya percaya kalau angin lawatan Allah itu terjadi, orang-orang akan melihat kuasa Allah. Orang-orang akan bertobat, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan ketakutan, tetapi kerinduan yang akan muncul. Dan masyarakat tiba-tiba lihat gereja itu seperti kebakaran. Karena di atapnya itu seperti ada api. Nah kalau ini penglihatan kan cuma 1 orang. Ini orang-orang kampung di daerah gereja itu. Gereja kebakaran. Mereka pukul kentongan, tanda bahaya. Dan beberapa orang membawa ember berisi air. Mau disiramkan ke gereja. Tapi mereka lihat kok enggak ya. Itulah lawatan Roh Kudus. Orang yang di dalam bertobat, bersujud, menangis. Mereka keluar menceritakan Injil Yesus. Banyak orang Kristen tradisional masih percaya okultisme, kuasa setan, masih punya jimat. Jimat dikumpulkan, dibakar dalam nama Yesus. Penginjilan massal terjadi. Orang jadi berani memberitakan Injil di jalan-jalan. Di mana-mana gereja tumbuh. Bukan hanya 1-2 gereja, tapi macam-macam gereja menjadi penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Masih ada beberapa foto dokumenter tentang hal tersebut terjadi di Soe, di Kupang, di NTT. Ibadah yang kaku dan formal menjadi penuh gairah.
dan ditandai dengan penyembahan. Saudara tahu gereja Protestan kan ada votum salam, semuanya secara rapi teratur, relatif lebih singkat ibadahnya. Waktu lawatan itu terjadi, orang nyanyi ganti-ganti, nangis. Ada kesaksian-kesaksian dan para hamba Tuhan gak bisa mencegah karena mereka sendiri dilawat oleh Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Dan worship, penyembahan menjadi salah satu ciri daripada lawatan Tuhan. Orang maunya nyembah Tuhan, bisa berdoa berjam-jam, tidak mau pulang rumah. Sejarah mencatat ratusan ribu orang bertobat dalam beberapa tahun lawatan Tuhan itu. Dan mujizatnya sangat dahsyat. Salah satu mujizat yang kita dengar peristiwanya sampai hari ini adalah mujizat air biasa berubah menjadi air anggur. Nah, ini orang-orang di pedesaan, saudara. Mereka bukan cari anggur untuk mabok, bukan untuk minum-minum. Mereka adalah orang yang mau kebaktian, mau perjamuan kudus. Kalau di kota ini lebih gampang cari anggur. Di sana di desa, anggur nggak ditanam, saudara-saudara. Apa yang mereka bisa lakukan? Mereka berdoa, Tuhan kami hanya timba air dari sumur, kami masak supaya matang. Tapi kita mau perjamuan kudus. Masa kita perjamuan kudus dengan air sumur? Berdoalah mereka. Mereka tutup tempat satu wadah air yang cukup banyak, ditutup dengan kain berwarna putih. Doa, tiba-tiba ada orang yang teriak, lihat warnanya berubah karena kain putih berubah seperti apa tuh? Jingga, saudara sekalian. Berubah seperti warna anggur. Dia buka, kaget. Loh, ini kok bukan air biasa, ini air anggur. Tapi mereka masih ragu-ragu. Ada yang mencedok, mengecap. Dia teriak, ini benar-benar air anggur. Yang merasa bukan 1-2 orang. Karena itu dibagikan kepada orang yang kebaktian, ratusan orang mencoba semuanya. Dan mereka tahu ini air anggur. Nah, ini masih bisa kita kunjungi tempatnya di Kampung Aman Soe, TTS NTT, di mana mujizat air berubah menjadi anggur tanggal 26 September 1965. Kita bersyukur karena ada seorang dari Indonesia, namanya Mel Tari, menulis sebuah buku dengan satu orang dari Amerika, dengan judul Like a Mighty Wind. Dia anak muda pada waktu itu, sekarang sudah 70-an mungkin umurnya, jadi penginjil yang lama, tinggal di California, dan dia membawa kabar ini ke dunia bahwa Indonesia pernah mengalami lawatan Allah. Untungnya ada satu orang bule namanya Kurt Koch yang juga menulis buku yang berbeda yang tentang lawatan revival in Indonesia. Sehingga bukan hanya pengalaman subjektif yang dibesar-besarkan oleh orang Indonesia, tapi orang bule juga mencatat peristiwa tersebut. Tim penginjilan mulai muncul. Dan diduga ada kira-kira 200 tim penginjilan yang dengan agresif, militan, memberitakan Injil kemana-mana. Ada satu tim yang satu hari mau menyeberang sungai karena ada perasaan urgency, mendesak untuk mereka memberitakan Injil. Tapi sungai lagi meluap, arusnya besar, deras. Setelah mereka berdoa, seperti ada dorongan, mereka melangkah. Dan airnya itu cuma semata kaki, lebih tinggi sedikit, ya nggak sampai ke dengkul, menenggelamkannya, jalan sampai ke sana. Orang-orang lihat, loh, kok aneh ya, kita tahu kan kita orang sini, ini kan dalam nih. Jadi mereka mulai coba, baru berapa meter tenggelam, mereka balik lagi, saudara. Dan ada saksi-saksi yang melihat itu, bagaimana mereka istilahnya berjalan di atas air, atau berjalan melewati air sungai. Ada kelompok penginjilan yang berjalan di hutan pada malam hari, tapi diterangi oleh cahaya yang supranatural yang menuntun mereka pada desa yang lain untuk memberitakan Injil. Dan waktu mereka memberitakan Injil, orang-orang sakit disembuhkan, bahkan orang-orang mati dibangkitkan. Yang menarik, kabar ini didengar oleh beberapa orang hamba Tuhan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara lain. Jadi mereka datang mencari kebenaran berita itu benar enggak di Soe. Dan mereka kaget karena dari tim yang ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Spanyol, Mandarin atau apapun, ketemu sama ibu-ibu desa dengan pakaian yang sangat sederhana. Ibu-ibu itu kan bahasa Indonesia aja nggak lancar, bahasa daerah. Tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris kepada orang Mandarin,
kepada orang yang lain. Dia bisa ngomong dalam bahasa mereka. Dan semua orang kaget karena mereka tahu ini orang tidak berpendidikan. Ini fenomena yang terjadi di loteng Yerusalem di mana murid-murid Yesus bisa bicara dan dimengerti dalam bahasa yang berbeda. Terjadi di Indonesia, terjadi di Soe. Saya percaya begini. Indonesia ada dalam agendanya Tuhan. Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau sekali lagi Tuhan akan melawat Indonesia dengan kuat. Berdoa, Tuhan lawat aku. Lawat kota ini. Lawat gereja ini. Dengan kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani tidak pernah dimulai dengan program. Kebangunan rohani dimulai dari diri kita. Mulai dari diriku. Lawat aku. Tim pujian penyembahan. Tim pemain musik. Tim doa. Tim pelayan Tuhan. Mari kita merendahkan hati. Agar Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya. Saudara-saudara, Indonesia pernah dilawat Tuhan. Dan saya berdoa ini bukan bagian sejarah. Tapi akan terjadi sekali lagi. Sebagai penutup. Bagaimana revival itu bisa terjadi? Atau bisa kita alami? Saya yakin revival itu kedaulatan Allah. Seperti gelombang laut kita nggak bisa bikin. Tapi kalau gelombang datang dan kita bisa surfing, berselancar di atas gelombang, itu akan menjadi sensasi yang luar biasa. Para peselancar bisa datang dari seluruh dunia, pergi ke beberapa titik di Indonesia. Ada yang pergi ke Nias, ada yang pergi ke Mentawai, ada yang pergi ke daerah tertentu yang katanya Indonesia punya pantai dengan gelombang yang sangat bagus untuk surfing. Begitu juga lawatan Tuhan. Kita nggak bisa membuat revival. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk berselancar ketika revival itu tiba. Dan itu semua tergantung dari respons kita. Bagaimana persiapan tanah hati kita. Alkitab berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan menunjukkan ada 4 sikap yang kita harus lakukan. Sikap yang terbuka supaya revival terjadi. Pertama, merendahkan diri. Tidak ada keangkuhan, kesombongan. Emang cuma kamu yang bisa pelayanan? Saya juga bisa. Tidak ada merasa diri lebih hebat. Oh, saya kan kaya, kamu gak punya apa-apa. Nggak ada lagi sifat itu. Semua tertunduk dan berkata, kami hanya debu tanah Tuhan. Lawat kami dengan kebangunan rohani. Man's power sangat terbatas. God's power tanpa batas. Maka kita harus merendahkan diri. Bergantung total dan mengandalkan Allah di atas segalanya. Yang kedua, Tuhan berkata berdoa. Ini doa bukan minta berkat. Ini doa intercession. Doa syafaat yang lahir dari beban yang mendalam. Supaya orang-orang diselamatkan berjumpa dengan Yesus. Bangun mesbah. Bangun mesbah doa, mesbah penyembahan. Keluaran 20 ayat 24. Berkata demikian. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Baca bersama. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Seakan Tuhan bilang gini, kalau kamu bangun mesbah, aku datang dan aku memberkati. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Dia bawa berkat rohani dan jasmani. If you build it, kalau kamu bangun itu, mesbah, altar, I will come. Aku akan datang memberkati engkau. Bukankah kita hari-hari ini sangat merindukan lawatan Tuhan? Apa yang Tuhan perintahkan? Bangun mesbah. Bangun mesbah doa pribadi.
doa komunitas, doa bersama, cari wajah Tuhan. Itu yang sangat penting. Ayat tadi berkata, mencari wajahku. Artinya mengutamakan hadirat Tuhan lebih daripada berkat-Nya. Haus, lapar akan kebenaran. Kembalilah pada kasih yang mula-mula. Saudara, kita bisa saja melakukan aktivitas kita hari-hari. Tapi ingatlah, dunia sedang menghadapi perang dunia ketiga. Dan cepat atau lambat Indonesia akan terkena dampaknya. Tiba-tiba Presiden Amerika Serikat memerintahkan pasukan Delta Force hanya 2,5 jam turun ke ibu kota Venezuela, Caracas, dan menurunkan pasukan elit ke tempat kediaman Presiden, menciduk dia dan istrinya, membawa ke Amerika Serikat untuk diadili dengan alasan perdagangan narkotika yang juga merugikan Amerika. Saudara bisa bayangkan, ada presiden satu negara bisa mengutus tentaranya, mencaplok presiden dari negara lain, membawa ke negaranya. Wah, kalau Indonesia tiba-tiba melakukan itu kepada pimpinan Singapura atau Malaysia, gimana saudara sekalian? Dan saya merasa begini ya, kalau Amerika bisa lakukan ke Venezuela, dia bisa lakukan kemana saja. Kok hebat banget ya ada presiden bisa mencomot presiden lain dan membawa mengadilinya di negaranya. Kenapa Venezuela? Karena itu kan di Amerika Selatan. Ya, Amerika Serikat di bawahnya selatan itu Amerika Latin. Venezuela ada di situ. Dan Venezuela adalah proksi, kepanjangan tangan dari Rusia dan China. Mereka berdagang, dibantu ekonomi oleh China. Mereka dibantu senjata militer, strategi oleh Rusia. Dan Amerika tidak mau ini menjadi titik lompatan untuk Venezuela menjadi pangkalan militer menyerang Amerika Serikat. Dan ini lebih terbuka ketika beberapa hari kemudian Donald Trump berkata, kita akan ambil Greenland, itu milik Denmark, saudara. Bagaimana seorang presiden bilang kita akan caplok? Gimana kalau presiden Indonesia, ini contoh ya, nggak akan terjadi lah. Mari kita caplok dan ganyang itu Malaysia, jadikan Indonesia. Jadi kepulauan Indonesia, Brunei dan sebagainya, nggak ada itu semuanya. Kalimantan penuh Indonesia, nggak ada Malaysia. Itu Papua Nugini kita caplok. Wah, apa nggak perang, saudara? Itu yang dilakukan oleh Donald Trump hari-hari ini. Dan dia hari-hari ini sedang membuat satu volume perdamaian katanya untuk menyaingi persatuan bangsa-bangsa. PBB itu disaingi. Dan saya merasa bahwa ini bukan forum untuk perdamaian, tapi bisa menjadi forum melengkapi diri sebagai negara-negara yang siap untuk melakukan penyerbuan, penyerangan, atau pembelaan diri terhadap bangsa yang lain. Kita berada di ambang perang dunia ketiga. Karena di akhir zaman itu kan ada 2 perang besar. Gog Magog sama Harmagedon. Gog Magog itu utara selatan. Rusia, Turki sekutunya sama negara-negara Afrika bersekutu. Lalu timur dan barat, Harmagedon. Ya, barat itu kan negara-negara Eropa, negara-negara Amerika. Karena Amerika kan orang Eropa asalnya. Dengan negara timur. Dari timur 200 juta orang akan berjalan melewati Efrat yang kering. Sungai Efrat sekarang mulai kering, saudara sekalian. Dan orang mulai bikin istilahnya pertambangan ilegal karena ada kelip-kelip di pasirnya. Dipikir itu emas dan sebagainya. Ini nubuatan firman terjadi di hari-hari kita. 200 juta orang dari timur akan datang. Pasti Cina ikut. Kalau China nggak ikut, gimana bisa 200 juta? Dia juga akan kerahkan anak buahnya, sekutunya, Kim Jong-un. Bisa datang tuh saudara sekalian. Dan saya juga mulai berpikir 200 juta banyak banget. Sekarang bisa ditambah dengan drone, bisa ditambah dengan robot militer. Mungkin akan lebih banyak robot militer dibangun. Indonesia di mana? Indonesia negara non-blok. Tapi sebetulnya dengan BRICS, dia mengarah ke China. Tapi dengan forum perdamaian, dia mengarah ke Amerika. Ini Indonesia ini bisa dapat dua-dua atau nggak dapat sama sekali. Indonesia itu unik. Ya. Bukan negara agama, bukan negara sekuler.
Jadi Indonesia itu ada yang menyebut negara bukan-bukan, saudara. Bukan agama, bukan sekuler. Kita perlu berdoa bener nih buat Indonesia. Dan China udah ngomong, kami tidak akan jadi negara pertama yang menembakkan nuklir. Tapi kami tidak akan pernah mengizinkan negara manapun menembakkan nuklirnya kedua. Karena negara itu akan kami basmi. Ini udah deket banget, saudara. Lah siapa tahu nanti malam Donald Trump tidur terus bangun terus mencet tombol, pencet. Meledak tuh, saudara. Ya, yang bobogohan gitu ya. Yang jalan-jalan, yang makan, yang buka toko. Tapi saudara harus tahu, saat mana kita berada. Kegentingan sedang terjadi, goncangan. Saya melihat di Alkitab, goncangan itu terjadi. Revival itu terjadi pada masa goncangan. Kalau digoncang-goncang, udah bingung. Dan Tuhan bilang, satu kali aku akan goncangkan, bukan hanya bumi, langit juga. Supaya kamu tahu, yang gak tergoncang cuma satu, kerajaan Allah. Dan orang akan menyerong kerajaan Allah. Artinya menyerbu kerajaan Allah. Untuk masuk ke dalamnya. Dan saya merasa bahwa kita sudah berada dalam waktu yang lebih dekat untuk itu. Pernah dengar 7 hari blackout? Nggak ada listrik? Mudah-mudahan nggak denger lah ya. Naon eta teh, udah nggak usah tahu lah. Tahu firman aja. Tapi sudah ada banyak rumor teori konspirasi. 7 hari blackout. Semua listrik mati. Kalau listrik mati, kita nggak bisa minum. Karena airnya kering. Nggak bisa mandi. Lemari es padam. Semuanya jadi basi, saudara-saudara. Telepon, handphone, internetnya hilang. Kalau blackout terjadi, saudara nggak bisa tarik uang dari bank. Maka beberapa orang mulai mempersiapkan. Beli air sebanyak-banyaknya ditaruh di rumahnya. Beli beras, beli Indomie, beli semuanya. Kalau ini terjadi, ini benar-benar bisa chaos loh, saudara. Kalau orang ketakutan tarik uangnya dari bank, apa nggak ambruk tuh bank? Kalau supermarket, itu ditarik semua barang-barangnya. Apa nggak ambruk? Sudah ada di negara Eropa, pencet satu tombol, tik, mati semuanya. Pesawat nggak bisa terbang. Internet nggak nyala, telepon nggak bisa. Nggak ada apa-apa. 7 hari blackout. Pernah dengar? Saya pikir, kenapa 7 hari? Kenapa bukan sebulan aja sekalian? Dan negara-negara modern memang akan sangat dirugikan. Karena ada semuanya tersentralisasi. Tak, mati semuanya. Bersyukur Indonesia untuk hal-hal tertentu belum semaju mereka. Listrik kalau dimatiin, belum seluruh Indonesia mati, saudara sekalian. Gardunya masih banyak-banyak. Ya, haleluya. Memang belum terintegrasi, jadi parem di itu mah urung. Tinggal pindah ke sana, saudara sekalian. Aduh, gimana kita nggak bisa naik pesawat? Udah diem di rumah aja. Zaman dulu juga orang diem di rumah. Aduh, gimana internet nggak nyala, nggak bisa WA. Dulu juga nggak ada WA. Biasa-biasa aja. Waduh, jalan-jalan kemana? Lembur kuring, jalan tuh tiap hari. Waduh, air gimana untuk minum, untuk mandi? Datangi teman-teman saudara, berbaik hati kepada orang-orang di kampung. Ada sumur? Ada. Nanti saya minta minum ya dari sini. Kan haleluya. Tanam tanaman yang ada. Nanti barter, saudara-saudara. Saudara punya apa, barter lagi. Bisa terjadi nggak? Kalau kemungkinan bisa aja terjadi. Tapi ginilah, yang paling penting percaya Yesus. Mati masuk sorga. Tantangan sebesar apapun kita bisa lalui. Kalau belum waktunya mati, ya nggak mati. Covid juga sudah melanda dunia. Nggak ada yang pernah mikir akan terjadi. Terjadi. Kita ini lebih dari pemenang. Masih hidup? Haleluya. Tolong kasih tahu sama kiri kanan. Masih hidup? Puji Tuhan. Itu saudara. Cari wajah Tuhan, kembali pada kasih mula-mula, berbalik dari jalan jahat, bertobat, hidup kudus. Goncangan akan melanda dunia, si jahat makin merajalela.
Berlindunglah dalam firman Tuhan. Hidup benar. Tuhan, lawat hidupku. Jangan sampai waktu engkau datang, engkau tidak temukan api di dalam hatiku. Cuma asap. Rohani saudara gimana? Api apa asap? Api apa asap? Coba tanya kiri kanan. Api atau asap? Masih berapi-api? Masih berkobar? Baca Alkitab sehari 10 pasal? Oh. Apa yang dibaca? WA? 10 jam bisa. Ayo berkobar-kobar. Supaya api tidak padam. Api atau asap? Biar kita jawab jujur. Api. Aku tidak mau jadi asap. Aku mau lawatan Allah terjadi. Saya mau berdoa hari ini. Siapa yang rindu dilawat oleh Tuhan. Merendahkan hati. Berdoa, mencari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, sehingga ketika lawatan terjadi, Anda dilawat, bukan dilewat. Dan biar kita menjadi agen dari revival yang akan melanda dunia. Siapkan diri saudara, lawatan terbesar, kita yakin akan terjadi sebelum Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain.
Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.